Salam yang keras, yang semangat mencintai sunnahnya baginda Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum takbir salawat lagi, kita tambahin berbanyak salawat. Kita memasuki bulan Rabiul, dilahirkannya baginda Rasulullah SAW. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Ya qawiyyu ya matin hafiz aradul min la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Sayyidul Mustafa Rasulillah Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man 'azama fi maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluna bil habibil karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang sama-sama kita cintai, kita hormati Al-Mikram Al-Ustadz Kamaluddin, Al-Mukram Al-Ustadz Mukti, Al-Mikram Al-Ustadz Agung Matana Allah bikuri haya. Kita doakan Ustadz-Ustadz kita, semoga Allah selalu berikan kesehatan wal afiat, amin. Allah selalu panjangkan umurnya agar dapat bersama-sama dengan kita menyebarluaskan Islam, wabil khusus syiar di Jalan Bungur Besar ini, amin ya rabbal. Dan juga tak ketinggalan yang saya cintai, saya hormati, yakni sahibul majlis, Ketua RT lingkungan kita, Bapak RT Didi beserta istri Ibu Hajah Herlina Matana Allah bikuli haya.
Kita doakan sahibul majlis kita. Semoga juga Allah selalu berikan kesehatan walafiat. Allah panjangkan umurnya. Dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Juga para bapak, para remaja, adik-adik semua yang hadir di majelis ta'lim ini, mudah-mudahan langkah kaki kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masuk di bulan Rabiul. Ustadz, ada apa sih di bulan Rabiul Awal? Tentu semua pada tahu, yakni kelahirannya baginda Rasulullah. Sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi 3 bagian. Yang pertama adalah lahirnya baginda Rasulullah. Yang kedua, hijrahnya baginda Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Yang ketiga, wafatnya baginda Rasulullah. Sejarahnya terbagi 3. Jadi kalau ditanya orang sejarah Nabi, ada berapa? Ada 3 bagian. Yang pertama, lahirnya baginda Rasul. Yang kedua, hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Yang ketiga, wafatnya baginda Rasulullah. Yang pertama, lahirnya baginda Rasulullah SAW. Kita bersyukur di bulan Rabiul Awal ini. Kalau nggak ada bulan Rabiul Awal, nggak ada yang tahu yang namanya kita mengenal Allah. Kita kenal Allah adanya baginda Rasulullah. Dilahirkan pada bulan Rabiul. Kalau nggak ada bulan Rabiul Awal, kita nggak kenal yang namanya sama Nabi kita Muhammad. Nggak ada bulan Rabiul Awal, kita nggak tahu yang namanya rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Nggak tahu yang namanya sholat. Kalau nggak ada bulan Rabiul Awal, akhlaknya pada bejat. Nggak ada bulan Rabiul Awal, nggak tahu hukum. Mana yang hak, mana yang batil. Nggak ada bulan Rabiul Awal, kita nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan manusia akan menjadi seperti hewan, binatang. Zaman sekarang aja, Nabi dilahirkan, diajarkan sama Nabi, masih ada yang kayak binatang. Apalagi nggak ada Nabi dilahirin di bulan Rabiul Awal. Ya. Gak tahu manusia mana yang batil, mana yang hak, benar, salah, haram, halal. Gak tahu manusia. Kalau gak ada baginda Rasulullah. Bahkan sebelum Nabi lahir, nauzubillah min dzalik, sahabat Nabi ada yang namanya Umar bin Khattab. Sampai mengubur anaknya tuh, hidup-hidup. Nauzubillah min dzalik, kezaliman ketika baginda Rasulullah belum lahir. Ketika dilahirkannya baginda Rasulullah di bulan Rabiul Awal, kehebatannya Nabi dilahirkan nih. Yang pertama, ada yang namanya kaum Majusi, kaum penyembah api. Itu apinya nggak mati-mati 1000 tahun. Bayangin coba, api kagak mati-mati, sesembahannya kaum Majusi 1000 tahun lamanya. Ketika baginda Rasulullah SAW lahir, dengan seketika itu mati tersebut lampu, mati, apinya mati. Api sesembahan kaum Majusi ketika baginda Rasulullah SAW lahir mati seketika. Subhanallah. Yang kedua, patung-patung berhala pada rubuh, pada hancur. Ya. Sesembahan orang-orang Quraisy kafir, berhala-berhala pada hancur, rubuh semua. Juga pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah dengan para tentara-tentara Raja Abraham. Ya, ingin ngancurin Ka'bah nih Raja Abraham nih. Datang tuh diutus sama Allah Subhanahu wa taala yang namanya burung
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Tuh, diutus burung-burung ababil untuk menghancurkan tentara Abraham beserta gajah. Batunya kecil, tapi kalau dijatuhin itu di atas kepala manusia, itu batu langsung tembus ke gajah-gajahnya. Mati dua-duanya. Orangnya mati, gajahnya mah. Makanya binatang ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kata empat adalah keutamaan baginda Rasulullah SAW lahir. Itu cuaca sejuk, nggak panas, nggak hujan, nggak dingin, tentrem, suasana tenang. Sehingga penduduk kaum Quraisy merasakan ketenangan pada waktu itu dan bertanya-tanya, ada apa sini kok hari ini beda banget, nggak seperti biasanya. Ya. Ketika diumumkan oleh pamannya baginda Rasulullah SAW bahwa ada keponakan aku akan lahir, ya. Padahal pamannya itu kafir, tapi dia gembira ketika baginda Rasul lahir, maka setiap hari Senin dosanya diampuni. Ketika di alam kubur disiksa nih sama malaikat munkar wan nakir, tapi setiap hari Senin dia nggak disiksa. Karena apa? Bergembira karena kedatangannya baginda Rasulullah, kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Makanya hadisnya keluar, mana adoma bi maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa bergembira kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Tuh, kita senang baginda dilahirkan, itu udah dapat syafaat dari baginda Rasulullah. Bahkan baginda Rasulullah menghormati hari kelahirannya setiap seminggu sekali dengan apa? Dengan berpuasa setiap hari Senin. Nabi ditanya sama sahabat, ya Rasul, mengapa engkau setiap hari Senin berpuasa? Hari Senin adalah hari kelahiranku, maka di hari kelahiranku aku berpuasa. Tuh Nabi, apalagi kita umatnya. Ya, jangan sampai kita ada acara maulid nggak datang, nggak mau baca sholawat. Orang maulidan dibilang bid'ah, jangan. Biarin aja mereka yang bilang bid'ah. Ntar juga PA sendiri. PA sendiri. Lalu yang kedua, hijrahnya Nabi sama hari Senin. Dari mulai lahir, hijrah, wafat Nabi itu hari Senin. Lahirnya hari Senin. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah hari Senin. Ketika wafat juga hari Senin. Sama. Hijrah dari Mekah ke Madinah mungkin luas. Makanya kita bersyukur di bulan Rabiul Awal. Kalau nggak ada bulan Rabiul Awal, kita nggak tahu tuh yang namanya Ramadan. Nggak tahu yang namanya Idul Fitri, Idul Adha. Nggak tahu bagaimana caranya mengoleh pahala yang besar. Nggak tahu itu siksa neraka. Nggak tahu itu hebatnya di dalam surga. Nggak tahu. Makanya kita bersyukur di bulan Rabiul Awal ini dilahirkannya baginda Rasulullah. Gembira. Ya, gembira kita menyambut kelahiran baginda Rasulullah. Yang ketiga, wafatnya Nabi. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri dan didatangi malaikat Jibril. Datang nih malaikat Jibril diutus sama Allah. Wahai Jibril, datangi kekasihku Muhammad. Datangi kekasihku Rasulullah. Ya, didatangin tuh malaikat Jibril. Ya Muhammad, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangimu. Lalu ditanya oleh baginda Rasul, untuk apa? Bahwa engkau akan dicabut ruhnya.
Ya. Lalu ditanya nih sama baginda Rasul, wahai Jibril, apa yang sudah Allah persiapkan untukku? Ditanya, balik lagi tuh malaikat, nanya lagi sama Allah, ya Allah ya Rabb, kekasihmu Rasulullah bertanya, apa yang sudah disiapkan untuk wafatnya baginda Rasul? Aku sediakan surga yang luas untuk Rasul, untuk Muhammad. Turun lagi nih Jibril nih. Ya Rasulullah, Allah berkata, engkau diampuni dosa-dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surganya. Hanya segitu. Terus apa lagi? Nggak ada lagi. Naik lagi, maka Jibril nanya, apa lagi? Nggak ada. Akhirnya turun lagi tuh, ditanya lagi. Kalau hanya aku yang masuk surga, kata baginda Rasulullah, aku rajin ibadah. Kalau hanya aku yang diampunkan dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku rajin ibadah. Bagaimana dengan umat-umatku? Sebelum baginda Rasul wafat, masih mikirin kita semua. Lalu ketika terakhir ucapannya yang diucapkannya, ummati 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 dakhalal ahlil jannah. Ya, ummati 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 jaminlah masuk surga. Sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat masih memikirkan kita, masih mencintai kita. Lalu yang kedua, sebelum baginda Rasulullah SAW ditanya sama malaikat untuk dicabut ruhnya, ditanya kembali oleh baginda Rasul, wahai Jibril, ya, mengapa engkau datang kepadaku? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengobar-kobarkan api neraka, mengkobar-kobarkan api neraka jahanam. Dikatakan oleh baginda Rasul, wahai Jibril, coba engkau jelaskan yang sesungguhnya, apa itu neraka? Neraka itu api yang berkobar-kobar ya Rasulullah. Terdapat lubang-lubang di sana yang sangat panas. Lalu dari lubang yang pertama, yang paling dasar, untuk siapa wahai Jibril? Ditanya sama Rasulullah tentang neraka. Yang pertama, ya Rasulullah, lubang tersebut adalah untuk orang-orang munafik. Orang-orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya orang-orang munafik itu tempatnya di dasar. Di dasar api neraka. A'udzubillah min dzalik. Sampai yang kedua ditanya, wahai Jibril. Lalu tempat yang kedua untuk siapa? Untuk akhirnya nggak dijawab tuh sama malaikat Jibril tuh. Nggak dijawab sama malaikat Jibril, terdiam. Untuk siapa wahai malaikat Jibril? Akhirnya dengan menjawab lemas itu malaikat, untuk umat-umatmu yang durhaka ya Rasulullah. Lalu baginda Rasulullah SAW meneteskan air matanya, terseduh-seduh menangis, ingat kepada umatnya. Lalu ia bangun dari tempat tidurnya dan bersujud kepada Allah, memohon ampun buat kita. Dia mohon tuh, ya Allah ya Rabb, jaminlah umatku masuk surga, ampuni dosa-dosa umatku. Sampai baginda Rasulullah memikirkan hal itu, terus sujud sama Allah, mohon ampun sama Allah. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita. Begitu cintanya kepada kita semua. Bahkan bukan hanya kepada umat Islam, orang Yahudi pun disayanginya. Ada orang buta disuapin tiap hari sama baginda Rasulullah. Orang Yahudi buta disuapin makan. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Nabi Muhammad diutus untuk rahmat sekalian kita,
Mudah-mudahan dengan kita mencintai, kita meniru daripada akhlaknya, kita termasuk golongan orang-orang yang dekat kepada baginda Rasulullah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh